Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan online, balik lagi bersama gua di channel Sopian Fridiansah. Kali ini adalah konten pertama gua yang berjudul Cerpen, Cerita Pendaki. Kali ini gua mengundang atau Bro. berbincang lah ya, Berbincang. berbincang dengan kawan sendiri, kawan karib. Karib apa bang? Karib kawan sekarib lah gitu. Boleh bang dikenalin dulu namanya siapa? Halo semuanya teman-teman Cerpen. Gua Denis, sahabat Sopian. Gua diajak ngobrol-ngobrol ya bang. Ngobrol santai, kita cerita-cerita tentang kegiatan alam Ya, atau boleh. pendakian, karena tiap orang mempunyai pengalamannya berbeda-beda. Betul. Makanya untuk sesi ini atau episode ini gue mengundang untuk teman sendiri gitu, untuk Ya. menceritakan tentang kegiatan alam atau pendakian-pendakian yang Bang Denis rasain gitu. Ada ini Instagram dulu nih. Oh Instagram. Kalau mau berteman boleh di follow Denis Kurniawan bang. Mr. Denska bang. Mr. Denska ya? Denska. Siap. Ya bang. Langsung aja nih bang ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Yang pertanyaan pertama nih, awal mula suka sama pendakian atau kegiatan alam itu kapan, dan bisa diceritakan bagaimana gitu? Oke. Pertama gua naik gunung dan suka gunung nih bang. Yang pertama Gunung Gede bang. Gunung Gede, Cianjur. Ya, Cianjur itu bang. Belakang kita Gunung Gede bang. Gunung Gede ya. Gunung Gede coy. Kangen. Pertama gua diajak teman gitu. Diajak teman. Diracunin lah ya. Diracunin parah. Biasanya aja. gitu. Temen yang racunin sama gitu. Emang di circle dia pada suka naik gunung. Gua main ke situ, gua diajak nih bang. Mau ikut gak lu ke gunung katanya. Gua nanya gunung mana? Gunung Gede. Kata gua teh gua nggak punya alat nih, gimana? Gak apa-apa seadanya aja. Tapi kan namanya gunung peralatan harus komplit bang. Safety lah ya. Di situ gua dengan peralatan seadanya, carry bukan carry sih, depek kata gua mah. Itu depek pun depek biasa orang pakai gitu. Sepatu karena gue kerja jadi gue beli. Kalau sepatu merek ini bang adalah bang. Takut bang. lanjut merek sepatu jadinya apa. Nah di situ kata gue teh ya udah gue ikut. Habis ikut ya udah pokoknya berangkat gitu ya dengan alat seadanya ke Gunung Gede sama teman-teman yang ngajakin itu. Iya. Nah pas awal pendakian tuh gua naik, bener-bener naik, kata gua teh kok naik gunung tuh kayak gini gitu. Pertama kali yang ngerasain ya? Ngerasain di trek tuh kayak gini kata gua nge-trek terus jalan bentar-bentar aus bang. Dehidrasi. Bentar-bentar aus, lagi jalan dikit aus. Kata teman, lu jangan dibanyakin minum Den katanya. Kalau mau buat sedikit aja buat ngebasahin, jangan dok ntar badan lu kembung, ntar lu malah capek duluan. Ya, benar. Gitu bang. Gua jalan lagi terus gua di situ sedikit kok kata gua tuh naik gunung kok gini ya, capek nggak nyampe atau mana ininya mana gunungnya. Hutan terus pohon-pohon terus saya nanjak dan akhirnya sampai tuh di mana di Surken. Nah di Surken hujan bang gede. Hujan. Di situ peralatan tahu sendiri, jas hujan cepan bang, plastik. Jas hujan plastik, gua jalan badan basah, walaupun pakai jas hujan tetap basah, Rembes. saking rembes, badan kedinginan tuh kayak gemeteran, saking peralatan kurang. Nah dari situ orang mah pada pakai RC bang, gua mah nggak ada, jadi baju tuh basah dikit, kehujanan, rembes lah dikit, dinginnya tuh si baju teh. Itu awal pendakian ya? Awal pendakian ke Gunung Gede. Habis itu ngediriin tenda,
sampai dipeluk gua di dalam terus katanya si Bonteng. Gua kalau di rumah panggilnya Bonteng bang. Terus itu kedinginan katanya peluk gitu. Akhirnya habis dipeluk emang ada mendingan lah bang karena badan basah juga. Udah gitu nyampe ngetrek lah, maksudnya langsung lagi gitu tenda langsung summit. Oh gini tuh naik apa? Yang dirasain pertama kali naik gunung. Pas turun nih. Apakah ya kan, nyesel atau gimana gitu? Naik set turun kan orang-orang pada cepet nih bang. Gua mah udah kayak penguin bang, jalan aja sampai tremor, kaki gua gemeteran parah. Kadang kan gini, ada yang naiknya cepet, turunnya lambat. Ada yang turunnya cepet, naiknya lambat. Ya benar. Terus turun kata gua gua nggak mau naik gunung lagi nyesel. Oh gini tuh naik gunung tuh capek kata gue sampai badan pegel-pegel karena emang awal mungkin ya. Turun udah pokoknya pas turun tuh sampai BC bawah tuh jalan udah kayak penguin aja gitu, diketawain sama temen gua nih. Si Dennis bang gua nyesel naik gunung. Aduh lu semangat jangan naik gunung lagi naik gunung lagi ini mah baru ini ya bang. Nah di situ gua balik ke rumah 1 hari 2 hari seminggu lah. Kok kata gue tuh ada rasa pengen naik gunung lagi, mungkin di situ tuh yang apa? Yang pengen naik gunung lagi gitu. Iya, candu jadinya. Emang gunung tuh bikin candu dan rindu. Iya. Walaupun banyak orang-orang yang bilang naik gunung itu healing pulang-pulang. Healing, sembuh kagak? Miskin iya. Terus dari situ mulai pendakian lagi kemana gitu? Dan gunung mana gitu? Setelah Gunung Gede gitu. Iya. Paling berapa bulan kemudian gue sedikit beli alat nih bang. Beli alat karena pelajaran dari kemarin kalau naik gunung tuh emang harus safety semuanya, jadi biar kita nggak apa-apalah. Dari situ gue naik gunung lagi gede lagi bang sama teman-teman rumah. Gue racunin nih anak-anak teman rumah, suruh apa? Ikut naik gunung lagi. Ikut naik gunung, ayolah gaskeun kata gue. Beli naik lagi tuh ke Gunung Gede. Gunung yang kemarin lagi. Iya sama sedikit lah, cuman kan 6 bulan nggak naik. Rindu tetap masih ada rasa ininya sakit. Tapi dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Iya. Terus dari situ gue turun naik udah turun lagi. Beres tuh Gunung Gede. Habis gitu barang-barang gua jualin bang, karena waktu kemarin tuh mau ke Garut tuh teman-teman yang gua pertama. Ke Garut itu naik gunung bang, ke Cipurai. Cuman gua nggak ada dana bang. Terus lu jualin? Gua jualin aja barang. Tapi lu jadi naik? Kagak bang. Iya saking berarti kalau naik gunung luar tuh mesti punya duit ya kan. Kalau gunung daerah kita mah masih terjangkau lah. Ya dari situ gua jualin saking gua kesel gitu waktu ke Cipurai nggak diajak gitu, jadi gua kesel. Nah dari situ temen gua yang waktu ke Gede pertama ngontek gua lagi, ikut gak katanya ke Semeru. Cuman di situ gua emang posisi lagi kerja, ada lah ya gitu kan. Bekalnya ada kan, karena kan tadi bilangnya naik gunung itu yang pertama itu dana sih ya. Nah di sini lu lagi kerja dan punya dana gitu. Ibaratnya ada lah gitu. Dari situ gue beli alat lah seadanya. Tapi kalau jaket gue minjem bang waktu Semeru bang, punya teman. Terus? Ya nyicil lah dikit-dikit beli barang dan akhirnya gue punya semuanya. Karena tuh. Hobi itu mahal sih. Mahal banget. Bener. Ya walaupun terus? Barang-barang kita nggak semahal kalian. terus cuma nyaman dipakai. Ya. Segitu gue beli alat-alat, posisi gue lagi kerja. Diajakin ke Semeru dah. Dari situ gue bingung nih, gue mendingin hobi apa kerjaan, karena posisinya lagi kerja dan akhirnya gue tetap milih hobi. Kerjaan gue berhenti, tinggal bang, karena emang, waktunya seminggu bang. Kalau 2 hari sih gue bisa izin gitu. Ya emang susah sih kalau udah masuk hobi ya. Iya. Ada uang nggak punya waktu, nggak punya uang. Karena itu terus lu akhirnya milih hobi daripada kerjaan lu. Iya. Nah dari situ gue jalan lah ke Semeru. Ada ini nggak kesan-kesan dari Gunung Semeru gitu?
kesan. Nah, gua jalan nih ke Semeru dan jalan berlima. Kesannya, naik tuh, pokoknya udah naik set. Ternyata gunung tuh kayak gini gitu. Beda gunung, beda pengalaman. Iya, kan nggak kayak yang kemarin-kemarin cuman gitu doang. Cuman kalau pas kita udah tahu gunung yang indah apa yang bagus tuh, gini tuh naik gunung tuh, walaupun capek tapi hasilnya pas udah di puncak rasa capek tuh hilang. Bonus lah ya. Bonus. Terus dari pendakian lu nih Bang nih, ada nggak sih hal-hal mistis atau sangkut pautnya dengan yang kayak begitulah, hal-hal mistis lah ibaratnya, gangguan atau misalnya atau halusinasi gitu kan, ada nggak nih? Boleh diceritain dong. Kalau buat di Gunung Gede nggak ada, buat di Semeru paling pasti Kalimati Bang. Sambil ngopi Bang. Iya. Kalimati. Pasti Kalimati. Semeru emang, ya? Rada serem. Terus waktu kita summit malam-malam tuh jam 2. Berapa, Bang? Ya. Waktu kita summit jam 2. Paling pas waktu di trek tuh kayak yang ada batu nisan, bukan batu nisan apa sih? Lekat yang orang-orang yang pernah gugur dari situ pendakian tuh, sama paling ada kayak Buddha gitu persembahan. Kan di situ mulai rada serem-serem doang Bang. Nengok kiri hutan pasir, udahlah pokoknya sampai puncak alhamdulillah gitu, indah banget Bang. Halusinasi sih lebih ada. Tapi horor, yang lebih horornya itu ada nggak sih? Ada Bang, waktu kita nuntasin Triple S Bang. Iya. Sebelum ini tuh temen saya yang waktu itu nuntasin Triple S ya. Iya. Triple S yang pertama itu ke Selamat. Nah, dari horor yang mana nih? Selamat. Pia Gucci Bang. Pia Gucci nih. Jadi kita pernah naik Selamat Pia Gucci dan emang mistis dan horor gitu. Iya. Dari abang sendiri nih, gimana sih ceritanya? Naik gunung, naik Selamat Pia Gucci emang horor sih Bang. Horornya tuh pas di trek malam sih menurut gua. Karena kata orang situ azan maghrib, azan mesti kalau ada suara azan mesti dari pihak DC, bilangnya kalau misalnya sudah masuk vegetasi hutan itu azan. Nah kita di situ nggak ada azan. Iya. Ya emang ngerasain sih waktu itu, sampai sempet sadar pas di trek, gini, apa salah ini apa gimana gitu. Pokoknya pas jalan emang posisi kita udah gelap maghrib. Itu di pos 2 kalau nggak salah. Iya, pos 2 itu jadi pos 2 hujan, kita neduh dulu sampai akhirnya mau maghrib. Kita baru hujan-hujanan tahu sendiri itu. Mau maghrib 5:30 baru kita lanjut trek lagi karena kan hujan udah mulai agak berhenti, cuman gerimis doang. Lanjut yang gerimis, jalan trek malam, maghrib, azan. Nah di situ mistisnya gini Bang, pas lu di belakang tuh, pas cedera kaki lu. Gua di belakang sama temen dari Jakarta, ada yang nemenin. Iya, karena gua emang paling belakang itu sendiri. Karena gua kalau pendakian itu paling lelet nih. Siput. Ibaratnya siput, yang penting mah kan nyampe gitu. Selamat. Tapi posisi gua di situ emang kram, makanya ada yang nemenin. Nah pas lu kram nih, pas gua duluan nih sama Anggi berdua. Pas nengok kok kata gua lu lama, kirain ada apa-apa gitu, taunya emang jalannya lambat. Terus sama si Ari ditemenin. Mistisnya tuh pas gua balik lagi pas maghrib ada kayak sosok cewek berdiri di tengah jam 6.00. Maghrib pas azan lah, kalau kedengeran mah pas gua turun tuh berdiri dia kayak gini tengah-tengah. Itu si Tiara kalau nggak salah. Tiara itu pacarnya Ari. Nah, dia jalan di trek di depan gua dan di belakang lu. Iya, pas gua nengok tuh dia kok nggak ada. Taunya dia nungguin di tengah-tengah. Iya. Pas gua turun, mana maghrib, mana mata dia ini melotot kayak gitu ya Bang ya. Kaget dong lu? Kaget keren teh. Kun pas disamperin padahal masih Tiara. Terus gua tanya lu ngapain? Lu balik lagi dong? Balik lagi. Nah, pas gua ke atas nih, pas nengok, nggak tahu. Pokoknya pas kita jalan duluan di belakang tuh nggak pada ada.
Sampai kalau nggak salah carrier lu ditinggalin. Iya, gua carrier tinggal di atas gua turun lagi. Itu si Tiara udah kayak mirip apa? Kunkun. Kaget lah ya. Udah tuh seremnya di situ. Jalan lagi ke mana? Ke atas, abis beres itu semua jalan lagi kan. Kita jalan berlima akhirnya. Pokoknya kan gue paling 8. Nah di situ gue ngedenger kayak suara anak kucing hutan. Oh iya, kucing hutannya lebih agak serem-serem. Iya, bunyinya kayak gimana? Iya, gitu. Iya, kucing hutan. Yang totol. Seram juga bang di situ. Nengok kiri kanan gitu, emang kayak ada jejak ngikutin. Tapi emang bener ada Anggi juga di belakang. Cuman kan firasat gua kok kayak ada yang halusinasi ngikutin lah ya. Nah, apa karena gesekan jas hujan atau gimana? Nah dari situ gue juga ada pengalaman di situ pas bareng lu. Nah pas gua jalan itu ada sosok putih di pohon. Yeah. Cuman gua nggak cerita. Yeah. Karena kan tahu sendiri kalau misalnya cerita di situ takutnya yang lain terbawa gitu kan. Jadi takut atau gimana. Nah ketika gua jalan, si sosok putih ini ngikutin. Lewat dikit dia pindah ke depan. Lewat dikit pindah ke depan. Sampai akhirnya pas kita nemuin tempat mau ngecamp buat buka camp di situ. Nah di situ udah hilang, tapi kan kita nggak jadi buat ngecamp di situ karena itu adalah trek. Menuju pos 3 kan. Lanjut Pak. Oh jadi pas gue lanjut di pas kucing ya, pas apa tadi gesek-gesekan kayak gue ada. Ini gue jalan mana di kiri sungai, di kanan hutan, jalan pokoknya paling gelapan. Apa? Sebenarnya disuruh di depan tuh mau nggak mau bang karena apa ya? Kalau ibaratnya kalau ada apa-apa tuh gua duluan nih yang di depan yang kena, di belakang kan belum. Sebenarnya kalau di belakang juga kalau nengok aduh buset, kayak gitu gelap coy. Jadi mau nggak mau takut tapi jalan karena emang posisi pos 3 dekat lagi. Tapi asli itu pasti trek menuju pos 3 itu bisnisnya bukan bisnis nih, apa bulu kuduk gua sampai merinding karena ngelihat si sosok putih itu juga kan. Wah asli bang, yang merinding bang. Parah sama bang, muka gua nih bang merinding ya. Terus habis itu bang? Habis itu nyampe pos 3. Pos 3 ya? Dengan hujan deras. Iya, terus kok nyampe pos 3 hujan deras banget bang. Nah gua paling lucunya tuh ada tetangga bang, teman kita juga sih. Iya. Satu tenda berapa orang? 11 itu buset di dalam tuh ngapain aja itu gitu. Kapasitas 3, tenda kapasitas 3 diisi 11 orang. Gua ingat posisinya itu di depan tenda kita. Karena kan itu kan deras juga kan. Tapi kalau misalnya dia nggak hujan, pasti gua nanya, pasti bakal gua pindahin. Karena kan kapasitas kita kan yang 5. Semuanya. Masih ada space lah gitu. Tidurnya kayak gimana ya Bang? Kapasitas 3 diisi 11. Ngerokok ya bang ya biar enak nih. Biar ngobrolnya makin ganteng loh. Iya. Lanjut nih bang. Dari pos 3 itu summit nggak? Enggak kan ya? Enggak, kan kita yang di Bambangan summit. Kalau di situ yang Gucci enggak. Nah, dari situ kita karena enggak summit karena kondisi badan enggak kurang fit, fisik. Hujan deras. Dingin. Akhirnya lebih memutusin untuk ya udahlah pos 3 aja. Pos 3 aja. Enggak usah summit gitu. Enggak. Masih ada waktu juga sama karena puncak itu adalah bonus. Ya. Sampai ada orang mana gitu Bang, dia 3-an gitu. Di jalan akhirnya segitu bawa HT Bang, tetep nanya ini gua nyasar. Nah. Kata orang Jakarta itu summit ya? Summit cuman ya. Dia nggak nyampe, ini gua nggak nyampe nyasar. Gitu bawa HT sampai disusul sama anak-anaknya. Sama temen-temennya. Iya. Nah di situ Bang pengalaman horornya paling. Terus abis itu ini kan termasuk triple S juga ya waktu sama gue ya. Nah itu emang mau nuntasin triple S karena yang pertama gagal kita remedial. Yang pertama itu ke selamat lagi. Selamat lagi cuman via Bambangan. Alhamdulillah di situ nyampe sampai puncak. Cuman di via Bambangan yang berkesan menurut gua sih deritanya dulu nih Bang. Deritanya ya waktu summit Bang. Tahu sendiri summit di Gunung Slamet via apa? Bambangan. Apa sih berapa derajat gitu? Iya. Mantep ya. Sampai ngerayap. Sama gitu. Sama sampai ngerayap. Terus abis
Slamet kita ke Sumbing. Alhamdulillah juga ya bisa nyampe. Tapi waktu ke Sumbing kita ada satu kawan kita cewek ya, Sumbing. Ica itu kenalan dari Slamet. Ya, dari Slamet di Bambangan. Nah, diajakin. Iya. Akhirnya diajakin ke Slamet. Ke Sumbing. Karena emang mencari pertemanan itu di gunung itu lebih mudah lah gitu. Pada lebih akrab ya, gampang akrab gitu dari pendakian ini. Terus abis ke Sumbing kita ke Sindoro ya. Sampai akhirnya kita nuntasin Sindoro di terakhir itu Triple S itu di Sindoro. Iya. Waktu ke Triple S nih gimana nih? Buat Triple S banyak yang ketunda ya. Ketundanya karena mungkin dari sahabat kita juga, Anggi sibuk, guanya sibuk, sama waktu temen itu kita nih sibuk nih satu nih gitu. PPKM juga sempat ditunda ya. Iya, sempat ditunda sampai akhirnya kita nuntasin lah, alhamdulillah. Nah, ini vakum dulu. Apa sih Bang, lanjut nih Bang ya. Boleh. Yang didapat dari pendakian Abang gitu, entah itu pengalaman atau temen atau apa gitu kan ya. Yang gua dapat nih selama pendakian, yang pertama itu punya banyak teman Bang, dari mana-mana. Contohnya yang dari Palembang waktu di Semeru. Orang Jawa, banyaknya Jawa sih Bang, karena emang gunung-gunung yang sering gua daki masih di pulau-pulau Jawa. Kalau buat pulau lainnya sebelum kesampaian nih Bang. Terus apalagi yang dapetin? Pokoknya teman, pengalaman, sama edukasi sih kebanyakan. Edukasi ya? Edukasi. Dari yang kita nggak tahu sampai tahu gitu. Karena gini Bang, pengalaman yang didapat itu lebih banyaknya dari praktek, langsung gitu daripada teori gitu kan. Benar. Banyak pokoknya pengalaman yang gue dapat itu udah sampai dari tadinya nggak tahu bunga Edelweiss tuh kayak gimana sosoknya sampai gue bisa megang gitu. Terus sampai ada teman kita tuh Kang Erik tuh pernah cerita gitu banyak. Jangan sampai kata-kata yang mantep kata Kang Erik tuh, jangan mengambil apapun selain gambar dan video. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan membakar apapun selain semangat. Nah, itu motivasi buat gua Bang itu. Kang Erik job mantap, itu motivasi buat gua itu. Itu salah satu pengalaman yang bisa diambil juga kan? Iya, pokoknya banyaknya lebih ke teman sama edukasi sih Bang. Edukasi ya. Terus target gunung yang benar-benar ingin didaki nih apa nih? Kalau gua pribadi sih pengen ke Rinjani sama Kerinci. Kalau Abang nih? Kalau dari Indonesia ya? Sama Bang, gua juga emang habis ke Semeru tuh gua pengennya tuh ke ke Rinjani Bang, karena tetangga gua yang waktu pertama ke Rinjani? Bukan, yang waktu ke Gede. Dia pada berangkat. Posisi gua di situ lagi ada uang Bang. Posisi gua, cuman dia nggak ngajak. Sayang, tahu-tahu tiba-tiba udah berangkat. Nah, jadi gua ketunda lagi. Paling Rinjani Bang, insya Allah ya Februari kan. Ya, insya Allah kita mau ke Rinjani. Doain aja ya biar bisa tercapai. Ke Rinjani, habis ke Rinjani baru Bang ke Kerinci. Dari Kerinci paling ke gunung-gunung yang belum lah gitu. Pengen nyobain, bukan gimana, pengen explore lah gitu gunung-gunung di Indonesia tuh gitu. Cuman kalau ke Karsten sih Bang, aduh mesti jual rumah dulu Bang. Itu jual rumah 2 cukup kali ya Bang ya. Satu juga cukup. Tapi kurang sih. Iya. 2. Alhamdulillah sih Bang, waktu ke Sindoro ya bonus perahu ya Bang ya. Oh iya. Iya, paling itu doang yang indahnya ya. Iya, gunung perahu bonus. Karena emang kalau misalnya kita pulang dulu sayang waktu. Besok bulan depan baik lagi. Iya. Jadi mendingan sekalian. Nah, terakhir nih Bang nih, sebelum menutupi sesi bincang-bincang atau ngobrol kali ini, pesan buat teman-teman atau kesan-kesan lah gitu. Pesan buat teman-teman yang suka ngedaki walaupun kita juga pemula gitu.
Ya pokoknya buat teman-teman yang mau mendaki gitu, pesannya lu harus, yang pertama harus mental fisik harus kuat. Jangan pas posisi lu lagi lemah tapi lu pengen mendaki, maksain. jangan bang. Benar. Yang kedua, peralatan diutamain, lebih safety lah, jaga-jaga kita takutnya ada apa-apa. Nah, benar. Yang ketiga, niat aja sih, kalau udah niat pasti semua juga bisa berjalan bang. Tambahan nih bang, satu lagi. Iya. Uang. Iya sih, itu mah wajib. Kalau nggak ada uang Gak bisa berangkat. nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Gitu contohnya yang kemarin mah gitu. Iya benar. Pesannya itu bang ya. Kesannya selama mendaki ya itu apa? Awalnya gua nggak tahu gunung di mana, jalan kemana, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Pak udah tahu semuanya lah. Jadi dari pengalaman sendiri lah ya. Iya, udah pada tahu lah. Itu semoga Februari bisa tercapai bang. Amin. Amin. Cita-cita gua banget bang itu pengen ke apa? Rinjani. Rinjani. Insya Allah kita Februari. Semoga nggak ada halangannya di gunungnya juga ya. Amin. Dan satu lagi bang, buat Semeru turut berduka cita, semoga lekas pulih. Lekas pulih dan warga yang turut apa? Yang terkena dampaknya bisa pulih kembali bisa juga dan bisa bangkit lagi buat Semeru. Amin. Sep Semeru. Oke bang, terima kasih banyak nih Ya. sudah meluangkan waktunya untuk sesi bincang-bincang kali ini. Sehat terus buat Bang Denis, buat keluarga sama teman-teman yang lain yang sedang nonton. Makasih bang ya, mantap. Itu aja mungkin sesi dari bincang-bincang gua bersama Bang Denis. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Terima kasih, gua Sopyan Fridiansyah. Cerpen kali ini cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.